Tahukah kamu, makanan yang setiap hari kita konsumsi ternyata tidak pernah lepas dari satu komponen penting, yaitu air. Air dalam bahan pangan memengaruhi segalanya, mulai dari rasa, tekstur, hingga daya tahan penyimpanan. Terlalu banyak air bisa mempercepat pembusukan, sementara terlalu sedikit air bisa mempengaruhi cita rasa dan gizi. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Farizia Haris, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 444230003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air metode termovolumetri. Air merupakan salah satu komponen kimia utama dalam bahan pangan dan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Keberadaan air dapat mempengaruhi berbagai karakteristik makanan, seperti tampilan, tekstur, dan cita rasanya. Dalam bahan pangan, air terbagi menjadi dua jenis, yaitu air bebas dan air terikat. Air bebas memiliki karakteristik fisik dan kimia yang sama seperti air murni pada umumnya, dengan nilai aktivitas air atau AW sebesar 1. Sementara itu, air terikat adalah air yang melekat kuat pada molekul lain dalam bahan pangan dan memiliki nilai AW yang lebih rendah dari 1. Peran air dalam bahan pangan. Yang pertama, pengolahan makanan. Air memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai metode pengolahan makanan. Air tidak hanya digunakan sebagai pelarut, tetapi juga berfungsi sebagai medium untuk transfer panas dan sebagai komponen aktif dalam reaksi kimia atau biokimia. Contohnya dalam perebusan atau pengukusan digunakan sebagai media untuk mengantarkan panas. Yang kedua, indikator mikroba. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kemampuan mikroorganisme untuk hidup dan berkembang biak. Makanan dengan kadar air tinggi, seperti daging segar, buah-buahan, atau susu, sangat rentan terhadap kontaminasi mikroba jika tidak disimpan dengan benar karena lingkungan yang lembab mendukung pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan patogen. Yang ketiga, persepsi sensorik. Air sangat berperan dalam bagaimana konsumen merasakan makanan, baik dari segi tekstur maupun rasa. Kadar air yang tepat dapat memberikan sensasi kelembapan dan kekenyalan pada makanan seperti pada roti, kue, atau buah segar yang membuatnya terasa lebih nikmat saat dikunyah. Sebaliknya, makanan dengan kadar air yang terlalu rendah bisa terasa kering ataupun keras. Yang keempat adalah stabilitas penyimpanan dan umur simpan. Kadar air sangat menentukan daya simpan dan stabilitas kimia bahan pangan selama masa penyimpanan. Kehadiran air dapat mempercepat berbagai reaksi kimia perusakan, seperti hidrolisis lemak dan reaksi Maillard, sehingga pengurangan kadar air dapat membantu memperlambat proses tersebut. Selain itu, karena mikroorganisme membutuhkan air untuk tumbuh, makanan dengan kadar air rendah seperti kerupuk dan susu bubuk cenderung lebih tahan lama. Selanjutnya adalah analisis kadar air dalam bahan pangan. Penentuan kadar air pada bahan pangan merupakan langkah krusial yang sangat penting dalam proses pengolahan dan pendistribusian makanan. Kadar air yang tepat memastikan bahwa bahan pangan diperlakukan dengan cara yang sesuai sehingga kualitas dan keamanannya tetap terjaga. Jika kadar air tidak ditentukan dengan benar atau terjadi kesalahan dalam penanganannya, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan, seperti pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan atau reaksi kimia yang mempercepat pembusukan. Akibatnya, pangan yang dikonsumsi menjadi tidak aman dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Selanjutnya adalah metode analisis kadar air, terbagi menjadi 4 metode dasar, yaitu pengeringan atau termogravimetri yang menggunakan alat oven atau oven vakum. Prinsip simpelnya adalah sampel dikeringkan sampai beratnya tetap, lalu kehilangan berat dihitung sebagai kadar air. Yang kedua adalah distilasi atau termovolumetri, yang dimana air diuapkan dari sampel dan volume uap air yang terkondensasi diukur untuk menentukan kadar air. Yang ketiga adalah metode kimiawi yang menggunakan kalsiser, kalsium karbida, dan juga asetil klorida. Di mana prinsip sederhananya adalah reaksi kimia spesifik digunakan untuk mengukur jumlah air dalam sampel secara akurat. Yang keempat adalah metode fisik, umumnya menggunakan konstansi dieelektrik, daya hantar, resistensi listrik, dan juga RMR, di mana mengukur sifat fisik bahan pangan terkait air, seperti kemampuan menghantarkan listrik atau respon magnetik untuk memperkirakan kadar air. Termovolumetri. Termovolumetri merupakan metode penentuan kadar air dengan cara memanaskan sampel bersama pelarut tertentu. Air yang terkandung dalam sampel akan menguap lalu dikumpulkan kembali dalam bentuk cairan dan diukur volumenya. Volume air yang terkumpul menunjukkan kadar air dalam bahan pangan. Prinsip termovolumetri adalah menguapkan air dengan penambahan
Carrier solvent, yaitu pelarut kimia yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air dan tidak dapat bercampur dengan air, serta mempunyai berat jenis yang lebih rendah daripada air. Zat kimia yang dapat digunakannya antara lain toluen, silane, benzen, tetrachloroethylene, dan silol. Aplikasi dalam analisis kadar air. Termovolumetri banyak digunakan untuk menentukan kadar air dalam bahan pangan yang mengandung lemak, minyak, atau gula yang dapat rusak jika dipanaskan langsung. Metode ini cocok untuk produk berbasis lemak atau minyak seperti mentega, margarin, kacang tanah, dan biji-bijian berminyak. Yang kedua bisa juga untuk produk daging dan olahan seperti sosis, abon, dan juga daging asap. Lalu ada produk susu seperti keju dan susu kental manis. Lalu ada bahan pangan yang mudah terurai saat pemanasan seperti rempah-rempah atau bahan dengan kadar gula yang tinggi. Mekanisme dari metode termovolumetri meliputi yang pertama adalah menimbang sampel halus sebanyak 10 gram dan masukkan ke dalam labu destilasi yang kering dan bersih. Sampel harus halus agar penguapan air lebih merata dan efisien. Labu harus kering agar tidak ada air tambahan yang mengganggu hasil. Tahap kedua adalah tambahkan 100 ml toluena atau pelarut imisibel lainnya ke dalam labu destilasi yang telah dihubungkan dengan kondensor dan alat destilasi. Pelarut seperti toluena digunakan karena tidak larut dalam air dan memiliki titik didih yang sesuai untuk mendestilasi air tanpa merusak bahan. Yang ketiga adalah alirkan air pendingin dalam kondensor dan panaskan labu beserta isinya. Air pendingin diperlukan untuk mengembunkan uap air dan pelarut menjadi cair kembali di bagian kondensor. Pemanasan dilakukan perlahan agar proses destilasi berjalan stabil. Yang keempat adalah destilasi sampai semua air yang terkandung dalam sampel tertampung. Proses ini memisahkan air dari bahan makanan dan menampungnya dalam tabung pengukur yang terhubung pada alat destilasi. Tahap kelima adalah hentikan proses destilasi ketika volume air dalam penampung tidak bertambah lagi, umumnya setelah kurang lebih 2 jam, menandakan bahwa semua air telah berhasil terpisah dan tidak ada lagi yang menguap dari sampel. Tahap keenam adalah membaca volume air yang tertampung. Volume air diukur langsung dari tabung. Tahap keenam adalah baca volume air yang tertampung. Volume air diukur langsung dari tabung ukur, biasanya dalam mililiter untuk digunakan dalam perhitungan kadar air. Tahap yang ketujuh adalah menghitung kadar air dengan menggunakan rumus. Rumus ini digunakan untuk mendapatkan persentase kadar air berdasarkan volume air yang terpisah terhadap berat sampel awal. Kelebihan dari metode termovolumetri ini adalah mudah dilakukan. Prosedurnya cukup sederhana dan dapat dikerjakan di laboratorium dengan peralatan dasar destilasi. Yang kedua, memberikan hasil yang lebih akurat, terutama untuk sampel yang mengandung minyak, lemak, atau gula yang sulit diuji dengan metode pengeringan biasa. Yang ketiga, cepat dan efisien. Waktu analisis relatif singkat, sekitar 2 jam tanpa harus menunggu sampel kering secara bertahap seperti pada metode oven. Yang keempat, minim kerusakan sampel, menggunakan pelarut yang mendidih pada suhu lebih rendah sehingga tidak merusak komponen pangan yang sensitif panas. Selanjutnya, perlu peralatan destilasi lengkap termasuk labu, kondensor, tabung ukur, serta sistem pemanas dan pendingin sehingga tidak sesederhana alat oven. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kurang efektif untuk sampel dengan kadar air yang sangat rendah. Volume air sedikit sulit diukur dengan akurat jika air dalam sampel sangat sedikit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.